Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Bu Fani. Gimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fani. Bagaimana Bu Fani kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ratna. Hari ini Bu Ratna akan melakukan proses coaching ya. Ya Bu. Ya, baik sebelum melaksanakan proses coaching, saya ada beberapa hal ya yang ingin disampaikan ke Bu Ratna dulu. Gimana Bu? Bisa ya saya minta waktunya sebentar? Iya Ibu bisa sekali ya. Jadi gini ya Bu Ratna, nanti dalam proses coaching itu, jadi nanti itu sebagai coach, kemudian para CD itu sebagai coaching. Jadi saya akan mengamati dan saya akan menilai bagaimana proses coachingnya, apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching atau tidak, ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian saya juga akan menilai bagaimana Ibu Ratna sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee ya. Apakah pertanyaan itu sudah berbobot, kemudian apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian saya juga nanti akan mendengarkan jawaban atau respon yang disampaikan oleh coachee atas pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Ratna. Kemudian ini Bu, masih ada satu lagi. Jadi ini namanya proses coaching. Kita ada prinsip coachingnya Bu. Jadi prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adanya proses kemitraan. Jadi adanya interaksi yang baik antara coach dan coachee. Kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Jadi dari Ibu juga memaksimalkan potensi sebagai coach, kemudian dari para CD akan memaksimalkan potensi sebagai coaching. Gitu ya Ibu ya, kira-kira. Ya Ibu. Ada yang ditanyakan dulu Bu Ratna gitu? Tidak Bu. Oke, nggak ada ya. Nah, kalau gitu saya yang bertanya ya. Ya Ibu, silakan. Yang pertama Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Ratna kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya Ibu, mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot saat saya melakukan proses coaching dengan coaching saya nanti. Oh, baik. Berarti ketiga kompetensi ini Bu ya yang dikembangkan. Jadi ya, tiga-tiganya sejalan. Nah, kira-kira kompetensi mana Bu yang secara rinci ingin dikembangkan pada proses coaching tadi? Mungkin kompetensi yang secara rinci atau spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang. Ya, jadi ada 2 kompetensi ya Bu Ratna? Iya Ibu 2. Jadi ada 2 kompetensi itu. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, kira-kira indikator pencapaiannya gimana Bu untuk melihat dari 2 kompetensi ini? Indikator pencapaiannya seperti apa? Nah, indikator pencapaian yang ingin saya capai adalah saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu mungkin Bu. Oh iya, jadi indikator pencapaiannya ada solusi ya Bu ya? Ada solusi dari permasalahan yang dihadapi coach pada permasalahan. Ya betul Ibu. Gitu, baik. Ya, terima kasih Bu Ratna atas bincang-bincang kita ya, udah sedikit tanya jawab gitu ya. Silakan lakukan proses coaching pada hari ini sebaik-baiknya. Nanti setelah kegiatan coaching ini selesai, kita ngobrol lagi ya Ibu ya. Iya Ibu. Bisa evaluasi. Baik. Makasih ya Bu Ratna. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu atas waktunya. Terima kasih. Siap ya. Assalamualaikum Pak Rasidi. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Pak Rasidi kemarin katanya ada yang mau disampaikan atau cerita gitu. Oh iya Bu, menyambung janji kita di hari kemarin ya, kita akan melakukan pertemuan pada sore hari ini.
pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita Ibu berkaitan dengan salah satu dari murid saya Ibu, itu dari kelas 5 kebetulan. Dia itu kalau lagi main bercanda dengan teman-temannya itu biasa main gitu rame, wah lari-lari ketawa-ketawa, tapi seandainya kalau ada masalah misalkan dengan anak yang lain, ternyata anak tersebut itu diam 1000 bahasa, seolah-olah apa ya, dia itu nggak mau main lagi, diajak ngobrol sama ini nggak mau, diajak main sama ibu gurunya nggak mau. Jadi mungkin pertemuan kita ingin membahas tentang itu, Bu. Oke, berarti yang saya garis bawahi permasalahan para siswa adalah ada salah satu murid yang introvert ya Pak, Kayaknya tertutup gitu ya anaknya ya Pak. iya, iya. Kira-kira percakapan pada hari ini apa sih yang ingin para siswa dapatkan atau yang ingin dicapai gitu Pak? Yang ingin dicapai dari percakapan kita pada kali ini, diharapkan anak yang seperti itu atau yang introvert tersebut bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih positif Ibu, karena takutnya introvertnya itu atau sikap tertutupnya itu terbawa sampai dia dewasa ya, seperti itu Ibu. Karena bagaimanapun juga kan kita paham bahwasannya hidup itu nggak sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Pun ketika kita ada masalah, seandainya tidak bisa diselesaikan sendiri kan, alangkah lebih baiknya kita bisa terbuka dengan orang lain dan bisa memberikan bisa memberikan ketenangan bagi diri dan juga orang lain. Iya, ya betul Pak, betul sekali. Oke, jadi para siswa mengharapkan ada perubahan ya Pak, Ya, betul. perubahan dari siswa Bapak yang introvert itu. Nah, kira-kira perubahan yang para siswa ingin lihat dari murid Bapak itu kira-kira perubahan yang seperti apa gitu? Perubahan yang ingin saya lihat itu minimal ketika dia ada masalah, seandainya dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, ketika ada orang lain yang berupaya untuk membantu mencarikan solusi ataupun memberikan sebuah solusi terbaik bagi dirinya, dia mau menerima itu Bu. Jadi masalah yang dia hadapi itu tidak hanya dipendam sendiri, tapi ada solusinya gitu Bu. Minimal seperti itu Bu. Nah, iya. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi tentang keinginan adanya perubahan terhadap siswa Bapak yang introvert tersebut adalah agar dia bisa agar dia bisa saat tumbuh dewasa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, dan juga karena kita itu membutuhkan orang lain gitu ya, teman gitu ya. Nah, hidup sendiri Bu ya. Nah itu, bisa dikatakan seperti itu adalah kondisi yang ideal yang kita harapkan ya Pak. Nah betul. Idealnya, dan itu berada di level 10. Nah kira-kira siswa para siswa itu sikap introvertnya sekarang itu berada di level berapa nih Pak? Kalau saya lihat sekarang kayaknya levelnya di bawah KKM kayaknya Bu, paling 5 gitu. Sangat susah sekali Bu, susah sekali. Ya bahkan sama guru kelasnya juga susah katanya. Pak ini gimana? Kita punya murid seperti ini. Ya sebagai guru ya kita berupaya aja Bu. Mungkin besok, kalau enggak ya besoknya lagi bisa ada perubahan seperti itu. Gitu. Oke, berarti levelnya 5 ya Pak. Nah, kira-kira level berapa nih yang bisa atau akan berusaha ditingkatkan oleh para siswa, yang akan dilakukan oleh para siswa untuk menciptakan atau melakukan perubahan sikap pada murid Bapak yang introvert tersebut? Oke, ya kalau saya, kalau 10 itu kayaknya sempurna milik Tuhan ya, milik Allah. Ya minimalnya ya 8 atau 9 anak, ketika ada orang baik itu guru ataupun temannya, barangkali terkadang kan anak juga bisa lebih dekat itu dengan temannya Bu.
ketika ada teman atau guru atau orang tua atau siapapun yang berupaya untuk memberikan solusi dari masalah yang dihadapi, dia lebih terbuka, lebih mau menerima orang lain seperti itu. Karena kayaknya dunia ini terlalu sempit kalau kita anggap kita itu hanya hidup sendiri gitu. Tapi kalau kita berdua bersama orang gitu kan kayaknya indah dunia ini seperti itu. Oke Pak, tadi dari 5 ke level berapa tadi Pak? Maaf, 7 atau 8? 8. 8 ya. Nah, kira-kira usaha atau kiat-kiat apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan terhadap murid Bapak? Usaha yang saya lakukan itu kalau sekarang kan paling hanya fokus di sekolah Ibu, di pertemuan dengan dia ketika mata pelajaran, karena kebetulan saya menemukannya itu pada pelajaran saya. Mungkin untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, selain pertemuan langsung dengan anak tersebut, saya berupaya untuk menghubungi orang tua dari anak tersebut untuk melakukan komunikasi. Jikalau mungkin ada sesuatu yang melatar belakangi, kan kita bisa menjadi pemahaman kita untuk lebih memahami anak itu lagi. Kemudian juga saya berupaya untuk bertanya lagi ke guru kelas dia, mengenai karakter dia yang ada di kelas itu sebenarnya seperti apa. Sehingga harapan saya itu usaha saya itu bisa menyeluruh gitu Bu. Jadi dari wali kelas didapatkan informasi, dari saya mengamati sendiri bisa dapat informasi, dan juga ketika saya bertemu dengan orang tuanya pun atau via komunikasi via handphone, saya bisa mendapatkan gambaran dari anak tersebut. Berarti langkah yang akan dilakukan berarti bertemu secara langsung, berarti Pak Rasidi akan melakukan kolaborasi ya Pak dengan orang tua. Nah iya untuk itu. Nah nanti Bapak juga mungkin akan merencanakan, tadi sudah direncanakan pertemuan langsung, kolaborasi, dan mentoring langsung dengan anak ya. Nah mungkin selain itu ada lagi tidak Pak strategi yang mungkin akan diterapkan gitu? Strategi lain? Strategi lain mungkin ketika usaha yang saya lakukan ini gagal terus, bukan gagal ya, belum waktunya anak tersebut berubah ya Bu. Ya kayaknya anak tersebut harus dibawa ke orang yang lebih tepat, mungkin seperti itu Bu. Karena mungkin kan ketika sama orang tua tidak mampu, ketika sama guru kelasnya juga tidak mampu, ya kemudian saya juga istilahnya tidak mampu, ya paling tidak kita coba datang psikolog, barangkali psikolog memiliki treatment tertentu yang lebih bisa membuat anak itu terbuka, mungkin Ibu rencana ke depan ketika itu tidak bisa seperti itu. Ya, mungkin tadi dengan orang tua atau dengan guru, dengan orang tadi psikolog juga ya Pak mungkin ya, kalau seandainya belum itu pula. Iya, kan kalau psikolog itu harus bayar juga ya, mahal ini. Iya betul sekali Pak. Nah, itu. Tapi harapannya ya mungkin dengan pertemuan 3 angel itu ya mungkin ya bisa selesai lah, anak tersebut bisa terbuka. Iya. Nah oke ya Pak. Nah selanjutnya kira-kira dalam akan melakukan rencana ini, kegiatan mentoring atau nanti setelah dikolaborasi dengan orang tua juga ya. Nah, kira-kira Pak Rasidi memerlukan support nggak atau memerlukan bantuan dari siapa gitu? Atau bagaimana gitu, meminta bantuan kepada siapa? Ya, untuk support yang paling berperan itu yang pertama, anak itu kalau di sekolah itu dengan gurunya, mungkin dengan guru kelasnya itu Ibu ya, kemudian bisa dengan orang tuanya. Dan juga barangkali terkadang anak itu dekat dengan guru tertentu biasanya nih Bu. Saya mau dekat dengan ibu ini, dengan ibu itu. Saya coba dengan rekan sejawat yang lain, barangkali bisa membantu. Insya Allah saya akan berkolaborasi. Saya ingin memberikan yang terbaik lah bagi anak tersebut dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada di sekolah dan juga di lingkungan yang lainnya. Iya betul sekali Pak. Nah biasanya iya betul tadi kata Pak Rasidi, kalau anak dekat dengan guru, misalnya dengan guru PAI atau guru yang mana gitu, dia mungkin akan lebih terbuka ya. Nah untuk selanjutnya kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan mentoringnya atau melakukan
tadi dengan orang tua atau dengan anak itu sendiri. Kira-kira kapan nih direalisasikannya? Kalau saya harapannya selama 3 bulan ke depan lah ada perubahan. Jadi kayaknya untuk bulan pertama saya coba untuk mengobservasi langsung, kemudian ketika tidak bisa selesai, saya coba komunikasikan dengan wali kelas, kemudian komunikasikan juga dengan orang tua. Mudah-mudahan di rentang waktu 3 bulan itu ada perubahan nyata Ibu terhadap anak tersebut, dengan semakin terbuka, semakin memahami bahwasannya masalah itu bukan untuk dipendam tapi untuk diselesaikan. Bagus sekali Pak Rasidi ya. Nah, kira-kira Pak Rasidi dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Pak Rasidi dapatkan? Ternyata ketika kita mendapatkan masalah, kemudian kita berbagi, bukan berbagi masalah ya, tapi berbagi mengharapkan solusi yang terbaik. Terkadang kan saya benar nih, ternyata ketika kita melakukan percakapan, ternyata ada hal baik lain yang bisa diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi kepada Ibu saya ucapkan terima kasih. Ternyata untuk merubah anak didik itu ternyata banyak sekali faktornya ataupun caranya. Mudah-mudahan selama 3 bulan ke depan nanti saya bisa berhasil membuat anak menjadi lebih main lagi atau lebih terbuka lagi. Ya, alhamdulillah ya Pak Rasidi. Sekarang sudah ada gambaran untuk merubah atau melakukan mentoring gitu kepada siswa yang introvert. Nah, kedepannya saya tunggu lagi kabarnya ya Pak. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pasti, Bu. tentang kemajuan dari anak siswa peserta didik Bapak tersebut. Apakah sudah ada perkembangan atau belum? Syukur-syukur sebelum 3 bulan sudah bisa selesai iya, ya Bu. Pak. Nanti mungkin. Iya. Tapi ketika nanti di perjalanan saya bertanya ataupun chat via WA nanti bisa ditanggapi ya Bu ya? Bisa Pak, iya bisa sekali. Saya terbuka. Terima kasih Silakan, atas Pak. waktunya Ibu. Terima kasih banget. Iya Pak, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Fani. Ya, gimana Bu tadi proses coachingnya gimana? Berjalan dengan lancar atau gimana? Alhamdulillah Bu lancar. Alhamdulillah lancar ya. Dan ya. Oke, baik. Tadi juga saya mengikuti dengan baik ya proses coaching Ibu dengan coachingnya para Cindy. Kemudian saya juga melakukan observasi selama prosesnya. Namun ada beberapa pertanyaan ya Bu Ratna yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi pertanyaan pertamanya, bagaimana Ibu melihat proses coaching ini? Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan selama proses coaching ini terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan? Ya Bu, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama coach saya Pak Rasidi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya juga Pak, Bu. Oh, baik. Jadi proses coachingnya berhasil ya Ibu ya, kalau sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah sesuai juga ya saya amati, karena pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Coach, kemudian dijawab oleh para Sidi sebagai coach juga itu saya lihat sudah sejalan ya. Jadi segala sesuatunya berjalan dengan lancar sesuai alur Tirta. Tetapi ada juga yang ingin saya tanyakan lagi ya Bu. Tadi saya mendengar percakapan Ibu dengan Coach bahwa Ibu tuh ada yang perlu digali gitu ya. Kemudian Ibu sudah menggali potensi daripada Coach dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah hadir secara penuh seutuhnya di dalam proses coaching. Kemudian Ibu sudah menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mengacu kepada kata-kata kunci yang diberikan oleh Coach.
saya ingin bertanya Bu, kira-kira untuk kedepannya, untuk proses coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching yang akan datang? Mungkin untuk proses coaching yang akan datang, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin yang saya lakukan itu dengan cara lebih memahami proses kita, sehingga nanti proses coaching kita lebih baik lagi gitu Bu. Baik, jadi lebih memahami Bu ya, Lebih memahami. bagaimana alur tirtanya, kemudian Iya, Ibu. proses coachingnya bisa berjalan lancar. Karena coaching ini kan proses kemitraan ya Bu ya. Jadi Iya, memang harus ada hubungan emosional yang baik sebenarnya. Jadi nyambung ya, kalau kita ngomongnya Iya, Ibu, harus betul nyambung sekali. dari coach dan coachingnya. Baik. Oke, terima kasih sekali ya Bu Ratna untuk bincang-bincang kita saat ini. Jadi memang saya sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah hadir sepenuhnya, kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang betul-betul menggali potensi dari coaching gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan pada proses coaching selanjutnya Ibu bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan Ibu untuk melakukan proses coaching kepada coaching selanjutnya, dan mudah-mudahan bisa menemukan solusi-solusi terbaik ya Bu dari masalah-masalah yang dihadapi coaching. Mungkin demikian ya Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bu. Setelah melaksanakan proses coaching, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, dan insya Allah kita bisa membawa perubahan ya Bu ya dalam proses pembelajaran melalui proses coaching. Makasih banyak ya Ibu Ratna untuk bincang-bincang kali ini. Ya, sama-sama Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Salam.